Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Sanjung dari kelas 11 IPA 3. Di video kali ini saya akan membahas kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan Jepang atau disebut juga dengan kerjasama bilateral. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu hubungan bilateral. Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang dilakukan oleh dua negara untuk mencapai suatu kesepakatan yang lebih lanjut. Tentunya dalam hubungan bilateral tersebut pasti mempunyai tujuannya, mungkin kerjasama yang dilakukannya antar kedua belah negara tersebut. Di kali ini saya akan menjelaskan hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang, yaitu data dasarnya hubungan diplomatik dibuka pada bulan April 1958 dengan penandatanganan perjanjian perdamaian antara Jepang dengan Republik Indonesia. Pada tahun yang sama ditanda tangani pula perjanjian pembebasan perang. Sedangkan untuk pembukaan jalur penerbangan antara Jepang dan Indonesia diadakan pada tahun 1963. Jumlah warga negara Jepang yang tinggal di Indonesia yaitu sebanyak 11.263 orang per Oktober 2009. Jumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang yaitu sebanyak 27.250 orang per Desember 2008. Hubungan perekonomian Indonesia dan Jepang. Perdagangan. Bagi Indonesia, Jepang merupakan negara mitra dagang terbesar dalam hal ekspor-impor Indonesia. Ekspor Indonesia ke Jepang bernilai 23,6 miliar US dollar. Statistik pemerintahan RI. Sedangkan impor Indonesia dari Jepang adalah sebesar 6,5 miliar US dollar. Sehingga bagi Jepang mengalami surplus besar impor dari Indonesia tahun 2007. Komoditi penting yang diimpor Jepang dari Indonesia adalah minyak, gas alam cair, batu bara, hasil tambang, tekstil, dan produk tekstil, mesin, perlengkapan listrik, dan lain-lain. Di pihak lain, barang-barang yang diekspor Jepang ke Indonesia meliputi mesin-mesin dan suku cadang, produk plastik dan kimia, baja, perlengkapan listrik, suku cadang mobil, mesin alat transportasi, dan suku cadang lainnya. Investasi langsung swasta dari Jepang ke Indonesia yang menurun sehubungan dengan stagnasi yang dialami perekonomian Indonesia akibat krisis ekonomi yang melanda Asia pada tahun 1997. Kini belumlah pulih sebelumnya. Namun Jepang tetap menempati kedudukan penting di antara negara-negara yang berinvestasi di Indonesia. Dalam jumlah investasi langsung asing di Indonesia tahun 1967 hingga 2007, Jepang menduduki tempat pertama dengan angka 11,5% dengan keseluruhannya. Terdapat kurang lebih 1.000 perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia. Sumber dari Jetro. Perusahaan-perusahaan tersebut mempekerjakan lebih dari 32.000 pekerja Indonesia yang menjadikan Jepang sebagai penyedia lapangan kerja nomor 1 di Indonesia. Kerjasama ekonomi. Indonesia merupakan negara penerima ODA bantuan pembangunan tingkat pemerintah terbesar Jepang. Berdasarkan realisasi neto pembayaran pada tahun 2005 adalah 1,22 miliar US dollar, yaitu 17% dari seluruh ODA yang diberikan Jepang. Selain itu, realisasi bantuan untuk tahun 2006 pinjaman yen 125,2 miliar yen, bantuan hibah 5,4 miliar yen berdasarkan pertukaran nota-nota. Kerjasama teknik 7,8 miliar yen berdasarkan realisasi pembayaran JICA. Lain-lain, setelah mulainya pemerintahan Yudhoyono telah dibentuk forum investasi bersama tingkat tinggi pemerintah
swasta antara Jepang dan Indonesia. Berdasarkan saran dan dialog yang sejak dulu diadakan antara Jepang Club dan pemerintah Indonesia pada bulan Juni 2005, pada kesempatan kunjungan Presiden Yudhoyono ke Jepang telah berhasil disetujui yaitu rencana strategis investasi yang meliputi 5 pokok, yaitu masalah bea, customs, tenaga kerja, infrastruktur, dan daya saing. Perundingan resmi ekonomi Partnership Agreement antara Indonesia dan Jepang atau disingkat EPA disetujui oleh pemerintah Indonesia dan Jepang pada waktu Presiden SBY berkunjung ke Jepang dengan resmi pada bulan Juni 2005. Setelah itu Presiden SBY dan mantan Perdana Menteri Jepang Mr. Abe menandatangani surat persetujuan EPA pada tanggal 20 Agustus 2007. Melalui EPA yang telah berlaku efektif dan mulai diimplementasikan pada tanggal 1 Juli 2008 ini, diharapkan perdagangan dan investasi antara kedua negara dapat meningkat dan semakin berkembang.